Selamat pagi, jemaat yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini saya akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-9, ayat yang ke-12 hingga yang 17. Saya bacakan bagi saudara. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang sebanyak ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu yang menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang, kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Nah, saudara, hari ini kita merenungkan tentang kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehendak-Nya. Nah, saudara, kita melihat bahwa dalam hidup ini ya, tidak sedikit orang yang mempunyai kecenderungan di dalam menyikapi masalah hidupnya dengan bersikap reaktif ya. Tidak bersikap tenang, tidak bersikap bijak dan mencari pimpinan Tuhan, tapi langsung bereaksi, meresponi sesuatu yang terjadi secara spontan atau secara tidak hati-hati, sehingga seringkali keputusan yang diambil itu pun juga ternyata keliru ya. Nah, saudara, sebagai contoh, seringkali ketika seorang menghadapi perbedaan pendapat, oposisi, maka dia langsung bereaksi dengan marah dan akhirnya terjadi konflik. Nah, ini kita melihat bagaimana sikap yang terlalu reaktif dan tidak bijak dan tidak mencari pimpinan Tuhan sehingga menimbulkan satu masalah yang serius dalam hidupnya. Nah, saudara, ini adalah salah satu contoh bagaimana manusia yang terlalu reaktif dan tidak bersikap bijak dan mencari pimpinan Tuhan bisa membuat hidupnya menjadi lebih sulit. Nah, saudara, dalam kisah ini kita melihat bahwa para murid juga mempunyai kecenderungan yang sama. Ketika mereka menghadapi satu masalah, mereka bersikap reaktif, mereka tidak mencari pimpinan Tuhan sebelum membuat keputusan. Nah, saudara, di sini dicatat ketika itu ada begitu banyak orang yang berbondong-bondong mengikut Yesus untuk mendengarkan Yesus, dan mereka begitu tertarik untuk mendengar Yesus sehingga tanpa sadar mereka sudah mengikut Yesus seharian hingga pada saat itu hampir malam. Gelap sudah hampir tiba. Nah, murid-murid yang ketika melihat keadaan itu, melihat begitu banyak orang yang mengikut Yesus dan mereka tidak mempunyai perbekalan makanan, maka secara reaktif mereka berespon, berkata kepada Yesus dan menyuruh guru mereka, Tuhan Yesus, untuk memerintahkan orang-orang itu pergi, ya, pulang ke tempat mereka masing-masing, mencari makanan bagi diri mereka. Nah, saudara, kita melihat walaupun mungkin pikiran ini keluar dari maksud yang baik, tapi kita melihat bahwa sikap mereka yang reaktif ini adalah sesuatu yang keliru. Mereka bukannya bertanya kepada guru mereka, Tuhan Yesus, apa yang harus dilakukan dengan situasi ini. Mereka tidak bertanya apa kehendak Tuhan, tapi mereka langsung memutuskan, bahkan mengajari guru mereka apa yang harus dilakukan. Nah, saudara, inilah kesalahan mereka. Mereka tidak bertanya kepada sang guru, tapi bahkan mereka mau mengajari sang guru. Saudara, bukankah kesalahan seperti ini juga kadang-kala terjadi dalam kehidupan kita ya, bahwa kita bukannya mencari kehendak Tuhan, tapi di dalam doa kita bahkan mengajari Tuhan apa yang harus Tuhan lakukan untuk kita. Nah, ini adalah suatu hal yang tidak benar ya. Nah, saudara, murid-murid melakukan kesalahan ini. Mereka bukannya bertanya kepada guru mereka apa yang harus dilakukan dalam situasi seperti itu, tapi mereka mengajari guru mereka apa yang guru mereka harus lakukan dalam situasi seperti itu. Tapi Yesus adalah guru yang agung. Dia tahu bahwa dia tidak boleh mengikuti apa yang dikatakan oleh murid-muridnya. Dia tahu kehendak Allah dan Tuhan mau menyatakan kehendaknya. Itu sebabnya Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Inilah kehendak Tuhan. Tuhan mau menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah satu kebutuhan yang besar. Saudara, kita melihat ketika murid-murid diberitahu tentang kehendak Allah ini, mereka masih berusaha menghindari untuk mentaati kehendak Allah ini dengan berkata, "Tapi kami hanya punya ada sedikit makanan
Bagaimana cukup untuk begitu banyak orang yang ada di sini. Nah, saudara, kita melihat bahwa alasan yang mereka berikan ini nampaknya memang juga logis, ya. Mereka hanya punya sedikit makanan, untuk orang yang sebegitu banyak tentu tidak cukup. Tapi sekali lagi kita melihat kegagalan mereka adalah kegagalan untuk mempercayai Yesus. Kegagalan untuk mempercayai kuasa yang menyertai Yesus. Dan kuasa yang menyertai di dalam kehendak Allah. Nah, saudara, kita melihat Yesus menyatakan kehendak Allah. Dan dia menyatakan kuasa Allah bekerja mengikuti kehendak Allah. Sehingga Tuhan Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya kuasa yang menyertainya. Dia mengambil roti, mengucap syukur, dan memecah-mecahkannya. Dan semua orang yang hadir di situ bisa makan. Bahkan masih tersisa 12 paku roti. Sesudah kita melihat satu prinsip dalam peristiwa ini, bahwa di dalam kehendak Allah terdapat kuasa Allah yang tak terbatas. Ketika Yesus menyatakan kehendaknya, kehendak Allah, bahwa mereka harus memberi makan 5.000 orang ini, maka kuasa Allah menyertai, menyediakan makanan bagi orang-orang yang di sana. Ketika Yesus melakukan kehendak Allah di tengah-tengah dunia ini, maka kuasa Allah menyertai dia. Dan ketika murid-murid mengerti, ya, kehendak Allah dalam hidup mereka, maka mereka pun bisa melihat, ya, kuasa Allah di dalam hidup mereka. Saudara, demikian juga dengan kita, ya. Ketika kita mentaati kehendak Allah, maka kita akan melihat kuasa Allah menyertai ketaatan kita untuk melakukan kehendak Allah, supaya rencananya itu bisa digenapi. Karena kuasa Allah bekerja untuk menggenapi rencana Allah. Jadi saudara, bagaimana dengan hidup kita hari ini, ya? Apakah kita menyikapi masalah dengan reaktif, dengan terburu-buru, ya, dengan tidak mencari pimpinan Tuhan? Nah, ini adalah satu sikap yang tidak tepat, tidak benar. Mari kita belajar untuk bersikap tenang, bersikap bijak, dan mencari kehendak Tuhan, pimpinan Tuhan. Supaya ketika kita tahu ini adalah kehendak Tuhan, maka kita boleh hidup di dalam kehendak Tuhan, dan kita boleh yakin kuasa Tuhan akan menyertai, memberi kita kekuatan, memberi kita kemampuan untuk menjalani hidup kita yang ada di dalam kehendak-Nya. Karena itu saudara, mari kita memulai hari kita, ya, setiap hari yang kita mulai dengan mencari pimpinan Tuhan, mencari kehendak Tuhan, dan hidup di dalamnya, sehingga kita juga boleh mengalami dan merasakan kuasa-Nya yang menyertai kita. Kiranya Tuhan memberkati kita.